Ciri koloni Candida pada saburot dextrose agar biasanya menyerupai bakteri dengan membentuk koloni berwarna putih seperti pasta dan tepiannya rata serta tampak mengkilat. Yang pertama untuk pemeriksaan Candida kita bisa lakukan pemeriksaan langsung. Di sini kita bisa lakukan dengan pewarnaan gram dari sampel sekret lalu kita oleskan pada objek gelas dan diwarnai dengan pewarnaan gram. Akan dijumpai adanya pseudohifa dan blastospora. Pseudohifa di sini nampak sebagai hifa yang bersekat-sekat, kemudian di antaranya akan ada spora yang berbentuk bulat dan bergerombol. Nah, ini disebut sebagai blastospora. Kemudian jika kita melakukan pengamatan pada kultur dari tadi ya, yang kultur itu kita ambil kemudian dilakukan pewarnaan gram, kita akan nampak adanya sel-sel yeast yang berbentuk bulat sampai berbentuk oval seperti ini. Kemudian kita juga akan dapat lihat adanya budding cell atau pertunasan pada sel sehingga sel itu akan tampak seperti botol. Untuk identifikasi Candida, kita perlu lakukan uji germ tube. Nah, uji germ tube ini kita menggunakan bahannya adalah kultur dari Candidanya yang berumur 48 jam kurang lebih. Kemudian kita membutuhkan media cair berupa putih telur, serum, ataupun plasma manusia ataupun dari darah domba. Kemudian alat yang kita perlukan adalah OC, tabung reaksi, mikroskop, kemudian pipet pasteur, kaca objek atau deck glass, kemudian inkubator, dan bunsen. Untuk cara kerja pemeriksaan germ tube, yang pertama kita siapkan serumnya. Kemudian kita set pipet mikro dengan ukuran 0,5 mili. Kita ambil serumnya sebanyak 0,5 mili. Lalu kita masukkan ke dalam tabung Eppendorf atau kalau tidak kita bisa gunakan juga tabung reaksi. Setelah itu kita ambil OC steril dan ambil koloni Candida yang sudah kita siapkan di dalam kulturnya. Lalu masukkan atau suspensikan ke dalam serum yang sudah kita siapkan. Lalu kita tutup dan kita homogenkan. Kemudian kita lakukan inkubasi terhadap kultur cair tersebut pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 2-4 jam. Hasil pengamatan dari kultur tersebut kita ambil lalu kita teteskan pada objek gelas dan ditutup dengan cover glass, lalu kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kemudian yang akan teramati adalah germ tube. Di sini berupa tabung perkecambahan yang terbentuk pada sel-sel seperti pada gambar, di sini yang di lingkar merah. Kemudian selain adanya germ tube, kita juga amati adanya Chlamydospora. Nah, Chlamydospora ini merupakan spora yang dibentuk dari penggelembungan di ujung hifa. Jadi di sini kita bisa lihat ada hifa yang panjang, kemudian di ujungnya itu menggelembung membentuk yang namanya Chlamydospora. Perbedaannya dengan germ tube, pada germ tube biasanya kecil, pendek ekornya, sedangkan pada Chlamydospora ini panjang dan biasanya Chlamydospora ini bisa bercabang. Kemudian pada bagian bawah bulatan atau kepala Chlamydosporanya ini biasanya ada bagian hifa yang menggelembung seperti lehernya, sedangkan pada
germ tube, bagian lehernya ini tidak akan dijumpai.